Aku seorang mantan sekarang. Mantan preman. Iya, preman. Orang di kampungku bilang pareman. Pada usia menjelang 60, aku siuman. Karena dihajar oleh suara yang tak berhenti bergaung. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Ya, petantang petenteng gaya jawara ini memang menjanjikan kedikjayaan seorang petarung. Tapi siapa menjamin itu tak berkesudahan? Siapa menjamin? Bak adegan film jejak-jejak kedurjanaan menggempur diriku. Kebengisan dan kekejaman yang tak pernah berhenti. Peras, ancam. Kalau melawan, beri pelajaran keras. Peras, hajar, culik, libas. Orang macam apa aku ini? Hidup macam apa ini? Aku ternyata menghalalkan dosa menjadi kebutuhan. Pada usia jelang 60-an, aku jerit, keder, ketakutan atas segala dosa yang ternyata kubutuhkan dalam hidupku. Jadi, aku menyepi, mengurung diri, tak peduli berapa lama. Andai mati pun, aku tak peduli. Aku diguncang, bergumul dengan sesal dan dosa yang luar biasa membelenggu aku. Adakah pengampunan atas kekejian dan kekejaman masa laluku? Ya, apa yang kulakukan dalam sepi sendiri? Mencoba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan jalan asketik. Ya, askese, sebuah tradisi penyiksaan diri dengan mati raga dan puasa yang diwariskan oleh para pendeta pertapa, bapak-bapak gereja Ortodoks Timur ratusan tahun yang lalu dari Syria, Irak, Lebanon, Palestina, dan Mesir. Bagaimana mereka melakukan askese untuk bisa mendekatkan diri kembali dengan Tuhan. Aku berseru dalam nyanyian Ortodoks, meratap Kyrie eleison, Kyrie eleison.
aku orang berdosa ini, aku bersenandung dalam meratap dalam senandung Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oh, aku puasa, meditasi, kontemplasi yang panjang dan menyiksa. Aku terlempar ke titik nadir 0 kilometer dari hidupku. Aku reborn, lahir kembali. Ternyata aku yang pareman, sosok manusia berdebah yang paling gelap, mendapatkan penebusan oleh Sang Kristus, dan aku menerima anugerah keselamatan. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Ternyata janji Tuhan melalui seorang nabi. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan aku jadikan putih seperti salju. Berlaku kepada diriku. Jadi, sobatku, aku mulai belajar kembali membaca kitab suci. Membaca menurut mataku sendiri. Aku tidak pinjam mata pendeta atau pembimbing rohani. Menurut mata batinku, mata hatiku sendiri. Adakah firman Tuhan kutemukan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kasih agape yang tidak terbatas, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamaku manusia, sesamaku yang menderita. Seorang rabi, seorang rasul maksudku, seorang rasul mengatakan, kalau firman cuma menjadi kata-kata dalam khotbah, dia hanya bergema dalam ruang hampa. Kata-kata itu harus menjadi daging dalam tindakan sehari-hari. Dia harus menjadi kata-kata yang menghidupkan. Itulah Injil kehidupan. Karena iman tanpa perbuatan, tanpa tindakan adalah mati. Maka aku menjadi pelakon. Melakonkan dan menyiarkan Injil kehidupan bersama-sama dengan saudara-saudaraku yang aku layani. Inilah kabar gembira Injil kehidupan sebagai kabar sukacita untuk manusia yang diberikan anugerah keselamatan. Aku rasa Remi Silado, sahabatku, seniman, sangat bagus menarasikan Injil kehidupan dalam sebuah lagunya yang berjudul
sepucuk surat kepada ibuku. Ulurkan tanganmu ibu, karena aku sedang jatuh di dalam percintaan yang tak senonoh. Pacarku yang kali ini pelacur pinggiran jalan yang menolong waktu mobil menggilasku. Salahkah aku, salahkah mencintai pelacur itu, sedangkan Yesus Tuhanku juga mencintai pelacur. Bukalah mulutmu ibu, dan balaslah surat ini, peluk cium dari putramu di seberang. Hehe, ada yang mencibir, penuh cemooh. Itulah hikayat sang preman. Dulu di kampung, dia pecundang, penakut, selalu kalah. Macam kambing kalah belaga. Maka dia dapat gelar si kambing. Tahu-tahu dia menghilang. Entah dia pergi ke gunung mana, belajar konon, dan dapat ilmu. Tahu-tahu loncat sampai ke pusat negeri, loncat. Dan di sana sobatku, tiba-tiba dia jadi dikjaya, jadi preman, si banteng yang disegani kawan, ditakuti lawan. Macam lagu anak Medan saja kawan. Oh, biar kambing di kampung sendiri. Oh, jadi banteng di perantauan. Sumpah kawan, dia jadi dikjaya, pareman. Ya, pareman. Dia menjadi pengawal Taipan. Kalian bilang apa? Bahasa aktivis? Kapitalis busuk. Ya, dia pengawal mereka. Dan dimanjakan oleh kesenangan berenang di kolam nikmat duniawi, berpesta pora bersama sang penguasa dan pengusaha yang tamak, rakus gelojoh. Apa yang mereka lakukan di pulau-pulau kemakmuran tanpa peduli nasib jelata yang digulung gelombang di tengah lautan penderitaan. Jadi, begitulah sobatku, begitulah cerita hikayat preman perkasa yang kemudian bertobat dan alih profesi menjadi pandita. Ya, jadi aku pun mau ketemu dengan kawan yang mencibir itu. Dan aku mengajak dia bicara sebagai saudara, lemah lembut. Ya, benar kau kawan. Tatkala preman pensiun, dia mengaku dosa.
dia kemudian memilih meninggalkan jalan kematian, menapaki jalan kehidupan. Dia pensiun. Dia lahir kembali menjadi sama sekali baru, menjadi pelayan umat. Kenapa? Karena kepada umat itulah petani yang dirampok tanahnya, buruh upah murah, nelayan tak punya perahu, orang miskin di kota-kota, pelacur pinggir jalan, mereka yang terjerat narkoba, para kriminalis di penjara. Kepada rakyat jelata itulah aku berhutang. Begitulah kepada orang-orang pinggiran yang oleh kalian kaum soleh disebut para pendosa itu, aku berhutang. Karena itu aku menemui dan melayani mereka. Aku bersimpuh, bersujud, menjadi pelayan mereka, menjadi hamba Tuhan di tengah-tengah kaum yang menderita. Kau bilang, aku pendeta, suka kaulah. Tapi aku tak suka itu. Aku hanyalah pelayan umat, pelayan dari orang-orang yang merasa rendah diri untuk memasuki gerbang gereja kalian yang megah dan gemerlap itu. Dan aku bukan satu-satunya. Banyak sahabatku yang mengalami reborn, lahir kembali, memilih jalan itu, menganyam pengharapan bersama dengan saudara-saudara yang menderita, yang tersingkirkan, yang digusur. Baiklah, sekarang aku mau bertanya kepadamu, sobat. Kalau pendeta kalian yang makmur itu pensiun pada usia 60, ayo kira-kira kita berandai-andai, dia mau alih profesi jadi apa? Sobatku, orang yang mencibir itu mendadak bungkam, diam 1000 bahasa, melakukan kerja GTM, gerakan tutup mulut. Rupa-rupanya dia takut menyinggung pemimpin agamanya. Beberapa pendeta yang aku kenal dulu ketika aku masih dikjaya sebagai preman, itu suka berdoa berpanjang-panjang memberkati para pencoleng, konglomerat, koruptor, bahkan raja preman yang datang ke gereja membawa persembahan yang berkelimpahan, yang membuat gedung gereja semakin megah, dan sang pendeta, pemimpin jemaat, menjadi makmur. Begitulah. Toh, cerita belum usai, belum selesai. Nah, ketika sang pendeta pensiun, dia pun alih profesi. Dia banting setir sobat. Dia melupakan sejarah pelayanannya kepada umat di masa silam. Tapi dia banting setir menjadi anggota partai politik dan ikut dalam pemilihan anggota parlemen. Dia
menjadi wakil rakyat. Cerita belum selesai, belum usai. Celakanya, kelakuannya sebagai wakil rakyat itu sungguh-sungguh memalukan. Kelihayan dan kekejiannya lebih dari Pareman. Sekarang apa mau dikata? Itulah kehidupan yang penuh godaan. Yang punya mata harap melihat, yang punya telinga harap mendengar. Tata.